Halo, assalamualaikum. Yuk kita sama-sama membuat kue kering satu adonan jadi 6 jenis kue. Cocok banget buat sajian lebaran, lebih hemat waktu dan ekonomis. Bahannya di sini ada 1 kilo tepung protein rendah, biar hasilnya renyah, 100 gram maizena, 50 gram susu bubuk, 700 gram margarin, 500 gram margarin simas, dan sisanya 200 gram pakai Blue Band biar wangi, 225 gram gula halus, 4 butir kuning telur. Siapkan baskom, taruh semua margarin, tambahkan gula pasir, kemudian mixer dengan kecepatan sedang sampai halus dan lembut. Lalu tambahkan kuning telur secara bertahap, masukkan susu bubuk dan maizena, mixer kembali dengan kecepatan rendah. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu secara bertahap. Masukkan sisa tepung, jadi masuk semua 1 kilo ya. Adonan mulai berat, bisa diuleni dengan tangan ya. Adonannya akan menjadi kalis, bisa dipulung, mudah dibentuk juga, dan tidak lengket di tangan. Setiap jenis kue, saya timbang 350 gram adonan, atau bisa bagi menjadi 6 bagian yang sama. Untuk jenis kue pertama, ini ada kue kastengel keju. Untuk kastengel saya tambahkan 70 gram keju parut. Kemudian uleni dengan spatula sampai parutan keju tercampur ke dalam adonan. Letakkan adonan di atas alas datar. Lalu pipihkan adonan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Lalu potong-potong sepanjang 4-5 cm. Bisa juga pakai cetakan kastengel ya, sesuai selera aja. Kalau cara ini menurutku lebih cepat. Kemudian olesi dengan 1 kuning telur. Taburi dengan keju parut dan ratakan ke seluruh permukaan. Susun kastengel di loyang, alasi baking paper atau olesan tipis margarin. Nah, ini sudah tertata semua di loyang. Sebelumnya sudah saya panaskan oven. Panggang suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Kemudian biarkan sampai dingin ya. Sisihkan. Sekarang kita akan membuat kue kering coklat kacang. Ambil 350 gram adonan, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Uleni sampai tercampur rata. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu bentuk bulat. Siapkan kacang sangrai, taruh bulatan adonan. Lapisi adonan dengan kacang sangrai ya. Tekan biar kacangnya itu nempel, lalu tekan bagian tengahnya. Oven dalam suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit. Setelah cookies matang, beri lelehan coklat batang pada bagian cekungan cookies. Udah jadi, biarkan dingin. Sekarang kita akan membuat kue semprit. Ambil 350 gram adonan, kemudian siapkan cetakan semprit. Masukkan adonan ke dalam cetakan, lalu sempritkan adonan di atas loyang ya. Untuk link cetakannya ada di deskripsi.
Untuk bagian tengahnya bisa diberi slice strawberry atau choco chip sesuai selera aja. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Biarkan dingin. Selanjutnya kita akan membuat kue kering pandan kelapa. Siapkan 350 gram adonan, tambahkan pewarna makanan hijau. Uleni sampai warnanya ini tercampur ya. Kemudian ambil sedikit adonan dan bulatkan. Lapisi dengan kelapa kering. Udah kayak klepon ya. Kemudian tekan di bagian tengahnya seperti thumbprint. Bagian tengahnya kasih jelly melon atau yang lainnya juga bisa. Saya skip proses oven ya. Oven selama 20 menit, suhu 140 derajat Celcius. Selanjutnya kita membuat putri salju. Jadi adonan original yang 350 gram itu, kita gilas adonan hingga ketebalannya merata, kurang lebih 1 cm. Setelah itu, adonan dicetak sesuai selera. Ini saya pakai cetakan bentuk bunga, bisa juga bentuk sabit seperti biasanya ya. Susun adonan di loyang yang sudah dialasi, beri jarak secukupnya. Panggang suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Dinginkan. Tuang gula salju dalam mangkok, masukkan kue yang sudah dingin. Aduk-aduk agar gula melapisi kue. Nah, kue putri salju sudah jadi, bisa ditata dalam toples ya. Selanjutnya, atau yang terakhir, kita bikin kue nastar. Siapkan 350 gram adonan, takar dengan sendok ukuran 5 mili. Agar ukuran nastar sama semua besar kecilnya. Lalu siapkan 100 gram selai nanas. Saya pakai selai nanas, siap pakai ya. Ambil adonan, lalu pipihkan. Kemudian isi dengan selai nanas secukupnya. Tutup dan bulatkan kembali sampai permukaannya halus dan rapi. Untuk membuat nastar ini saya taruh paling akhir, soalnya buletinnya itu kan ya butuh waktu ya. Soalnya pakai ngisi selai nanas. Sekarang kita letakkan di loyang yang sudah dialasi, beri jarak ya. Oven dengan suhu 140 derajat Celcius. Api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, keluarkan dari loyang. Olesi dengan kuning telur yang telah dicampur dengan 1 sendok makan minyak dan pewarna makanan kuning. Oven lagi dengan suhu 125 derajat, 15 menit, api atas bawah. Nastar sudah matang dan wangi ya. Taruh dan tata kue kering dalam keadaan benar-benar dingin. Tujuannya agar kue keringnya ini awet dan tahan lama, tidak mudah berjamur. Saya gunakan toples ukuran 350 mili. Ada link di sebelah ya. Ini dia hasilnya, 6 buah toples. Lebih 1 toples yang kue semprit. Sekarang akan kita cobain satu-satu. Kita mulai dari semprit ya. Kue sempritnya ini rasanya jadul, manis dan lembut, muprul ya. Untuk kue putri saljunya enak, sekali gigit dingin dari gula halusnya. Renyah, manis dan gurih. Untuk yang coconut thumbprint bentuknya ini unik ya.
Untuk rasanya itu renyah, gurih kacang, dan manis coklat. Yang ini favorit nih, nastarnya lembut dan lumer rasanya. Yang tambarin pandan kelapa, selainya jadi tipis karena proses oven itu mengeluarkan kadar air ya. Untuk rasa dominan manis, gurih kelapa. Untuk yang kastengel ini favorit orang tuaku karena rasanya itu yang gurih, ngeprul dan ngeju banget. Jadi resep ini hemat waktu banget ya. Sekali adonan bisa jadi aneka jenis dan banyak. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya jika mau tahu resep lebih banyak dari aku. Selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.